بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Rabiul Tsani 1435 Hijriah. Kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga amal kelak kita menjadi bekal pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan atau ketika menunaikan ibadah haji yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan, haji yang terakhir dan sekaligus yang pertama. Ketika beliau mau melempar Jamratul Aqabah, beliau meminta kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mengambilkan beberapa batu kerikil kecil. Kemudian diambilkanlah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma batu-batu sebesar batu khadf. Batu khadf dalam bahasa Indonesia adalah batu yang kecil yang bisa dipegang oleh dua jari. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan batu-batu tersebut kepada para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, "Bimithli hadza farmu." Artinya, dengan seperti batu-batu inilah hendaknya kalian melempar jumrah. Artinya batunya tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Bimithli hadza farmu. Dengan seperti batu inilah kalian lempar jumrah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu itu, beliau mengatakan, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Artinya, jauhilah
oleh kalian sifat terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara apapun, di dalam mengkultuskan apapun. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sifat terlalu berlebih-lebihan. Dari hadis ini kita tarik sebuah tema, yaitu janganlah berlebih-lebihan di dalam beragama. Apapun bentuk aktivitas agama kita, maka jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan dalam segala macam bentuknya dilarang dalam agama Islam. Contoh misalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terhadap orang-orang yang memuji beliau terlalu berlebih-lebihan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan memuji-muji aku sebagaimana Isa bin Maryam terlalu berlebih-lebihan memuji sebagaimana kaum Nasrani terlalu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Bagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam? Menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Ini sikap terlalu berlebih-lebihan dari kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 171, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi, jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam perihal agama kalian. Bagaimana perihal agama yang terlalu berlebih-lebihan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Allah berfirman, "Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq." Janganlah kalian katakan tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Artinya, sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah hanya Rasulullah, bukan anak Tuhan, bukan anak Allah, hanya Rasulullah, dan kalimat Allah, yaitu kalimat Allah yang Allah berikan kun fayakun ke perut Maryam, itu namanya kalimat Allah. Kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang Allah berikan kepada dari ciptaannya. Hal ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa sikap terlalu berlebih-lebihan adalah merupakan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga akibat terlalu berlebih-lebihan, mereka mensekutukan Allah, menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Allah. Ini karena mereka terlalu berlebih-lebihan mengangkat derajat Isa di atas derajat yang Allah berikan. Ada kebalikan dari itu, kebalikan dari kaum Nasrani, yaitu kaum Yahudi. Mereka terlalu berlebih-lebihan. Tapi terlalu berlebih-lebihannya bagaimana? Terlalu berlebih-lebihan menghina, meremehkan Isa bin Maryam. Mereka katakan, kaum Yahudi katakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak zina. Mana mungkin seorang perempuan hamil tanpa laki-laki, sedangkan Maryam belum menikah. Makanya ketika Maryam hamil Isa bin Maryam, ini menunjukkan bahwasanya Maryam telah berbuat selingkuh atau berbuat berzina. Ini terlalu berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Jadi baik terlalu berlebih-lebihan mengangkat derajat,
atau terlalu berlebihan meremehkan, semuanya terlarang dalam agama Islam. Dan ini bukan hanya perkara akidah saja, tapi perkara ibadah juga tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Sesuai dengan batasnya yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah tentukan. Jika terlalu berlebih-lebihan, maka ditakutkan tidak diterima. Contoh, ibadah. Kalau tadi masalah akidah ya, ibadah tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Pernah 3 orang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menanyakan bagaimana sih ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam rumah. Bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam rumah. Maka setelah mendengar kabar dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menganggap diri mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Dalam bahasa hadisnya, ka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap ibadah mereka selama ini nggak ada apa-apanya dibandingkannya ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kerjakan di dalam rumah. Ya. Maka akibat itu, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kok ibadahnya lebih dari kita? Nah, maka akhirnya 3 orang ini bertekad. Yang pertama, dia mengatakan, inni asumud dahra wala uftiru abadan. Aku berpuasa sepanjang hari, tidak pernah berbuka. Artinya setiap hari puasa sampai akhir hayat, tidak pernah nggak puasa setiap harinya. Yang kedua, dia mengatakan, sahabat yang kedua mengatakan, inni usallil aqumul laila kullah wala anamu abadan. Yang kedua yaitu, aku sholat malam semalaman suntuk, setiap malam, tidak pernah tidur pada waktu malam. Bagus nggak ini? Bagus ya. Yang kedua, yang pertama apa? Puasa terus. Bagus nggak? Bagus. Ibadah kok. Yang kedua apa? Sholat malam terus, tidak pernah tidur. Bagus, ibadah. Yang ketiga, inni a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku menjauhi perempuan, maka aku tidak nikah sama sekali. Bukan tidak nikah sama sekali karena mandul, atau bukan tidak nikah sama sekali karena ada kelainan seksual, bukan tidak nikah sama sekali karena nggak punya uang, bukan. Tidak nikah sama sekali karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 orang ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallah." Ingatlah, demi Allah, kata beliau, inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa, tapi aku ada berbukanya. Tidak puasa setiap hari. Ada kadang-kadang puasa, ada kadang-kadang berbuka. Wa ana wa usalli al-laila wa ana. Dan aku bangun malam, tapi aku juga tidur. Tidak semalaman suntuk sholat malam setiap malam, enggak. Ya.
Beliau kadang sholatnya di awal malam, kadang di akhir malam, kadang di pertengahan malam. Yang penting ada waktu tidur beliau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa atazawwajun nisa." Dan aku menikahi perempuan. Karena yang ketiga tadi mengatakan apa? Aku tidak mau menikah. Aku menjauhi perempuan. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang ini tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan dalam beribadah. Yang pertama tadi apa? Ingin sholat puasa setiap hari, non-stop. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua apa? Sholat malam setiap malam, semalaman suntuk setiap malam. Dilarang juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlalu berlebih-lebihan. Yang ketiga apa? Yaitu tidak mau menikah karena untuk beribadah. Ini juga terlalu berlebihan, dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam ibadah, maka bukan dari golonganku. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berlebih-lebihan dalam ibadah. Kadang ada waktu untuk tidur, kadang ada waktu untuk sholat, kadang ada waktu untuk baca Quran, kadang ada waktu untuk mencari penghasilan hidup. Tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya. Jadi dilarang dalam agama Islam sikap terlalu berlebihan. Itu dalam ibadah. Contoh yang lain, sikap terlalu berlebih-lebihan yang dilarang dalam agama Islam yaitu dalam hal ibadah. Misalkan tentang berkurban hari Idul Adha. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad atamman nusuk." Barang siapa yang salat Idul Adha bersama kami dan setelah itu menyembelih hewan kurban, maka sungguh hewan kurbannya sudah sempurna. Ya, sungguh hewan kurbannya sudah sempurna. Ada sahabat yang bernama bernama Abu Burdah ibnu Niyar. Ya, Abu Burdah bin Niyar. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tahu hari Idul Adha ini bukan hari puasa. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitr adalah hari makan dan minum. Aku tahu. Makanya aku ingin hewan kurbanku adalah hewan yang dibagikan pertama kali kepada kaum muslim. Makanya aku menyembelih hewan kurban sebelum sholat." Lihat kata-kata sebelum sholat. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan kapan? Setelah sholat. Nah, ini menunjukkan beliau ingin berlebih-lebihan di dalam membagikan daging kurban beliau. Agar kaum muslim merasakan daging kurban yang pertama adalah dari beliau. Tetapi karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka syatu syatu lahmin." Itu adalah daging kurban biasa. Bukan daging kurban, tetapi adalah sembelihan biasa. Tidak diterima kurbannya gara-gara sikap terlalu berlebih-lebihan. Ya, jadi di dalam akidah, di dalam ibadah tidak boleh berlebih-lebihan. Apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, itulah yang kita kerjakan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Misalkan sikap berlebih-lebihan lagi, yaitu membaca zikir dengan jumlah yang tidak pernah dijumlahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap terlalu berlebih-lebihan.
Yang saya ketahui dari kitab-kitab hadis dan juga dari riwayat-riwayat yang sahih, bahwasanya berzikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak adalah jumlahnya 100. Tidak sampai 1000, 1500, apalagi sampai 7777. Enggak ada. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Contoh terlalu berlebih-lebihan juga di dalam perihal Anas bin Malik bercerita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling benci kalau para sahabatnya duduk-duduk, kemudian beliau datang, para sahabatnya bangun menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibenci oleh Rasulullah. Ini terlalu berlebih-lebihan. Nah, maka sikap kita sebagai seorang muslim jangan terlalu berlebih-lebihan terhadap siapapun dan terhadap apapun. Terhadap misalkan terhadap ulama, kita hormati dia sebagai alim, dia sebagai pewaris Nabi. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan mengangkat derajatnya lebih daripada Nabi. Mengatakan dia mengetahui akan hal gaib. Mengatakan bahwasanya boleh kalau orang sudah sampai kepada derajat tertentu boleh tidak sholat. Ini terlalu berlebih-lebihan. Kalau sudah sampai kepada, karena saya pernah ikuti kajiannya langsung, jadi saya tahu mereka sering berbicara, ini pembicaraan ini jangan dibicarakan di luar lah, lawan orang-orang syariat. Kada sampai. Ya, pembicaraan ini hanya orang-orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Ujung-ujungnya boleh nggak sholat. Ini terlalu berlebihan. Lawang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau bahkan dalam keadaan sakit keras masih berusaha untuk sholat berjamaah. Bukan hanya sekedar sholat, sholat berjamaah. Nah, ini tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Ya. Contoh yang lain, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang, sehingga seseorang diangkat derajatnya lebih daripada yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, di zaman Nabi Nuh ada 5 orang saleh. Yang pertama bernama Wad, yang kedua bernama Suwa', yang ketiga bernama Yaghuth, yang keempat bernama Ya'uq, yang kelima bernama Nasr. 5 orang ini adalah 5 orang saleh di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh. Bagaimana sikap berlebih-lebihannya? Udah tahu sampai sini kenapa haus mana? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Bagaimana sikap berlebih-lebihannya? Ketika 5 orang ini meninggal, lihat ya. Dan perhatikan, mudah-mudahan kita tidak meniru ini. Ketika 5 orang ini meninggal, maka orang-orang kampung tersebut berlebih-lebihan mengagungkan 5 orang ini. Caranya bagaimana? Dibuat patung yang semisal dengan 5 orang ini. Dibuat patung yang semisal dengan 5 orang ini. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya baik. Misalkan namanya yang pertama tadi Wat. Wat misalkan ahli sembahyang, ahli sholat. Jadi kalau melihat patungnya Wat, maka ingat apa? Ingat sholat. Baik nggak tujuannya? Baik tujuannya. Pertama baik tujuannya. Kemudian kalau melihat Suwa', nama salah satu nama dari 5 orang ini, Suwa'. Misalkan dia ahli puasa. Ketika kita melihatnya, oh berarti kita ingin tergugah untuk berpuasa. Awal-awalnya baik. Tetapi terus menerus generasi yang membuat patung 5 ini meninggal.
habis. Diganti dengan generasi yang baru, tidak tahu fungsi patung ini apa. Akhirnya disembah. Terlalu berlebih-lebihan. Nah, sama itu kalau seandainya kita terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Kita harus cinta kepada wali-wali Allah, tuan-tuan guru, cinta kepada alim, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sampai di mana-mana terdapat pajangan fotonya. Bahkan saya pernah dengar cerita, ada orang main judi di sebuah pos kamling. Kemudian di pos kamling tersebut terpampang foto guru si fulan. Ada orang yang lewat, dia mengatakan, yang main judi, kalian gak sopan main judi di hadapan foto guru si fulan. Apa yang terjadi? Ampihan. Judi berhenti bukan karena Allah, tetapi berlebih-lebihan kepada foto seseorang. Saya juga pernah nanya langsung kepada seorang yang mempunyai warung. Diletakkan foto seseorang. Pak, kenapa pian meletakkan itu? Beliau bercerita, jujur sebelumnya saya tidak pernah meletakkan. Akan tetapi setelah saya meletakkan, kok rezeki ini terasa bertambah. Tambah berkah. Tambah laris. Padahal kita tahu semua dan tidak ada yang bisa membantah bahwasanya yang maha pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti sikap terlalu berlebih-lebihan di dalam akidah, di dalam ibadah, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Ya. Contoh terlalu berlebih-lebihan, seseorang misalkan aturan sholat subuh 2 rakaat karena dia merasa habis bangun guring, badan enak, dia katakan, wah saya mau sholat subuh 4 rakaat. Ini terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Coba perhatikan akibat terlalu berlebih-lebihan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah menyebutkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sebuah peribadatan kaum Nasrani di negeri Habasyah. Dan di tempat peribadatan tersebut terdapat gambar-gambar orang. Dan itu sampai sekarang. Lihat saja, tempat-tempat peribadatan kaum Nasrani banyak gambar-gambar orang. Ya. Kemudian mendengar itu Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salihu famata banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu apabila ada orang soleh meninggal, maka mereka setelah menguburkan orang soleh tersebut, di atas kuburan orang soleh tersebut dibangun masjid. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian setelah kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah, bukan sebagai kuburan lagi, sebagai tempat ibadah, maka akhirnya mereka membuat gambar-gambar orang yang meninggal tadi. Ini sikap terlalu berlebihan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau bersabda, Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Murka Allah meningkat
kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini sikap terlalu berlebihan. Ya kuburan-kuburan jangan dijadikan masjid. Di masjid kita ngapain? Sholat. Apalagi? Baca Quran. Apalagi? Berdoa. Berzikir. Apalagi? Beriktikaf. Majlis ta'lim. Ya. Masuk ke dalam masjid harus tahiyatul masjid. Menghormati masjid. Adab-adab masjid sangat luar biasa. Banyak. Nah ini semua milik masjid, milik rumah Allah. Tidak pantas diletakkan milik itu ke kuburan. Kuburannya kuburan. Tugas kita menziarahi kuburan, mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Oh, saya nanti akan seperti itu. Dimasukkan ke dalam tempat 2,5 meter kali 1,5 meter. Cuma membawa 3-5 kain kafan. Itu saja. Mengingatkan kehidupan akhirat agar tidak terlena dengan dunia. Tapi kuburan dijadikan tempat masjid, maka no way dalam Islam. Nggak ada dalam Islam. Yang namanya berdoa ya di masjid tempatnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat atas kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka, nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi nggak boleh masjid diberikan kuburan. Ini terlalu berlebih-lebihan. Apalagi kadang-kadang masuk kuburan yang dianggap kuburan-kuburan keramat. Dan saya termasuk orang-orang yang sering berziarah dulu. Kita tidak mengingkari ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi menjadikan kuburan sebagai masjid ini yang dilarang. Orang kadang-kadang di sebagian daerah kadang-kadang kalau masuk masjid asal masuk, kalau ingin tidur seenaknya. Tidak tahiyatul masjid. Tapi giliran masuk kuburan keramat, sunyi, senyap. Masuknya sebagian nunduk. Kalau ingin keluar jalannya mundur. Betul apa betul? Ya. Kemudian kalau di pintu pekuburannya kalau sudah ingin pulang meletakkan begini. Ya. Kadang lebih khusyuk di kuburan dibandingkan di masjid. Saya dulu mantan penghafal Al-Quran di kuburan. Ya. Kadang kalau ingin berbicara di kuburan, kita berbisik-bisik. Sunyi, senyap, syahdu, penuh dengan penghormatan. Coba di masjid. Kadang sampai ngerokok di masjid. Coba kalau lagi acara-acara. Betul nggak? Ya, betul kan? Merokok di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidur seenaknya, kadang-kadang berbicara seenaknya, ngangkat suara. Masuk ke dalam masjid tidak tahiyatul masjid, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Saya ingin nanya, dari hati Bapak yang paling dalam, mulia mana? Masjid Allah atau kuburan manusia? Hah? Mana Pak? Mulia mana? Masjid. Masjid yang harus lebih diagungkan. Masjid tempat doa, tempat berzikir. Ya, tempat menangis, bermunajat kepada Allah. Lah ini terbalik. Kalau lagi sholat, tempat yang paling cepat keluar darinya adalah masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan imamnya belum selesai salam udah keluar duluan. Zikir nanti di jalan. Seakan-akan di karpet masjid ada ulat-ulat bulu yang bisa menggigit pantat kita. Malas duduk di masjid. Padahal lihat, perhatikan bedanya antara duduk di kuburan dengan duduk di masjid. Siapa yang duduk di masjid? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang menunggu salat, fahuwa fi salah. Ma damatis salatu tahbisuhu. Jika seseorang menunggu salat, maka dia dianggap masih sebagai salat selama salat yang dia tunggu. Dan selama itu malaikat akan mendoakan dengan 3 doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati si fulan, ampuni si fulan, dan beri taubat kepada si fulan. Itu nggak dapat di kuburan. Ya, tidak dapat di kuburan. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan dalam sesuatu. Contoh, kalau tadi sudah contoh akidah, ibadah, contoh terlalu berlebih-lebihan di dalam muamalah. Terlalu berlebih-lebihan di dalam muamalah. Apa? Interaksi sosial. Misalkan sangat terlalu over cinta kepada seseorang, sehingga dengan terlalu cinta dan over dalam cintanya kepada seseorang, akhirnya misalkan saya sangat cinta kepada teman saya, saling cinta. Jadi ada teman yang kadang-kadang kita sulit untuk memusuhinya, saking teman dekatnya. Tapi bahayanya karena saking cinta kepada teman tersebut, kalau teman tersebut salah dibiarkan. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan dalam muamalah. Terlalu berlebih-lebihan dalam muamalah, dalam hubungan sosial. Terlalu berlebih-lebihan di dalam hubungan sosial terhadap anak misalkan. Anak minta apa saja dikasih, tanpa memperhatikan apakah anak itu perlu barang yang dia minta atau hanya sebatas keinginan. Saya punya buku judulnya Terhina Karena Hutang. Ini lagi naik cetak. Ada orang sering bertanya, Ustaz, apa kiat agar tidak mudah berhutang? Maka jawabannya sangat mudah. Kiat yang paling mudah agar tidak mudah berhutang adalah pintar-pintar membedakan mana yang merupakan keperluan, kebutuhan, dan mana yang hanya sebatas keinginan. Keperluan pun itu dibagi-bagi. Ada keperluan yang primer, sekunder, tersier. Ini semua apa yang anak minta, mau dia primer, mau dia sekunder, apalagi mau hanya sebatas keinginan. Jangan tersier, sebatas keinginan. Semuanya dikasih. Ya, tetapi untuk mendidikkan anak ketakwaan, takut kepada Allah, jangan pernah berbuat kesyirikan, beribadah hanya mencontoh Rasulullah, kurang. Nah, ini namanya terlalu berlebih-lebihan memanjakan anak. Contoh yang lain, akidah sudah, ibadah sudah, muamalah sudah. Terlalu berlebih-lebihan di dalam tingkah laku. Contoh, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul walbas washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Artinya silahkan makan apa saja, minum apa saja, berpakaian dengan pakaian apa saja, bersedekah seberapa saja, tapi dengan 2 syarat. Tanpa sikap menghambur-hamburkan uang, terlalu berlebihan. Dan yang kedua, jangan dibarengi dengan sikap atau sifat sombong. Silahkan pakai baju apa saja, mau yang harganya sekian, harganya yang sekian, silahkan sesuai dengan kemampuan. Tapi dengan 2 syarat, jangan terlalu berlebih-lebihan dan akhirnya mengakibatkan apa? Sombong. Kadang-kadang seseorang, ya, apalagi dia tahu kemampuan dia sebenarnya, penghasilan cuma sekian sebulan, ingin baju yang luar biasa. Sekali beli baju 500.000 satu bajunya.
Banyak kan baju setengah juta sekarang ya. Padahal penghasilannya 100.000. Nah, gimana? Terlalu berlebihan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap terlalu berlebihan tercela dalam hal apapun. Dalam perihal akidah terutama, jangan terlalu mengagung-agungkan seseorang lebih daripada tingkatannya, sehingga akhirnya memuja-muja seseorang tersebut lebih dipuja dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terlalu berlebih-lebihan di dalam ibadah. Tidak boleh juga. Misalkan, jika Bapak ingin cepat lunas hutang, maka masuk kamar malam Jumat Kliwon. Tepat jam 12 malam, tidak lebih tidak kurang, berzikir dengan membuka baju di atas kain putih, kemudian ditemani 1 lilin, berzikir, istighfar 15.000 kali. Ini terlalu berlebihan. Ini hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Terlalu berlebihan. Agama Islam itu, kata Rasulullah SAW, Inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya Islam itu mudah dan tidak ada yang mempersulit untuk beragama Islam, kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan dalam hal apapun. Nah, ini programnya gimana? Salat dulu. Ya. Mungkin sampai sini, karena sebenarnya ini saya punya ada rapat di Banjarmasin yang harus saya hadiri. Jadi mohon maaf. Pertemuan sudah lama vakum di masjid ini, malah tidak ada pertanyaan malahannya. Tapi mohon maaf sekali, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bisa sambung dengan pertanyaan-pertanyaan, atau nanti kapan saya datang ke sini lagi khusus pertanyaan. Ya, materinya mungkin 5 menit, 10 menit, sisanya pertanyaan. Mohon maaf sekali, tetapi mudah-mudahan ya, 5 menit pertanyaan. Ya, mungkin sebelum sholat 5 menit pertanyaan. Adzan dulu atau nanti adzannya? Adzan dulu atau gimana? Sudah masuk adzan? Adzan aja dulu ya. Ya, silahkan adzan dulu. Nanti setelah adzan kita pertanyaan. Setelah 5 menit baru sholat. Silahkan. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Sama. Iya. Di dalam surat salat Jumat kita membaca yang pertama surat Al-A'la. Dan di dalam surat Al-A'la itu ada disebutkan Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada beberapa riwayat yang mana di dalam riwayat-riwayat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW jika membaca akhir dari surat maka beliau mengomentari
akhir surat tersebut karena memang pantas untuk dikomentari. Seperti misalkan dalam surat At-Tin, Allah berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil? Ada sebagian riwayat yang menjawab, "Bala wa ana ala dzalika minasyahidin." Iya, benar. Dan aku termasuk makhluk yang menyaksikan akan hal itu. Artinya aku termasuk makhluk yang bersumpah akan hal itu. Nah, sebagian ada yang menyamakan itu di dalam surat-surat yang lain. Berarti kata mereka, surat-surat yang lain yang semakna bisa diucapkan atau dijawab atau dikomentari juga. Seperti tadi, Suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Maka jawabannya, wallahu a'lam, yang saya ketahui, riwayat menjawab surat Al-A'la adalah riwayat yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana memang ada beberapa surat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ayat-ayat yang ada. Dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam memang kalau terutama salat sendirian, salat sunnah, beliau sering berhenti untuk mengomentari ayat tersebut. Seperti kalau beliau melewati ayat-ayat tentang surga, beliau berhenti membaca ayat, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga. Ketika beliau melewati ayat-ayat tentang neraka, maka beliau mengomentari juga. Beliau diam, tidak melanjutkan ayat tersebut, dan beliau membaca, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku berlindung dari api neraka. Tapi ini kebanyakan di salat-salat sunat, salat-salat sunnah. Dan saya belum dapati ada riwayat di dalam salat-salat wajib. Itu jadi yang pertama, ada riwayat-riwayat memang tetapi lemah. Contohnya tadi surat Al-Alaq. Ya, karena riwayatnya lemah, maka lebih kuat pendapatnya, tidak perlu kita komentari. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Biasanya begitu. Ya, paham ya? Pertanyaannya paham? Jawabannya juga paham. Baik. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Ghasyiyah. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sebagian ada yang berpendapat, Rabbi hasibni hisaban yasir. Wahai Rabbku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sepengetahuan saya juga, untuk riwayat ini juga lemah. Tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang saya akan sebutkan riwayat-riwayat yang sahih yang kita bisa menjawabnya. Yang kita bisa menjawab ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sehingga kita lebih sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya. Ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang hadis bahwasanya innal malaikata la tadkhulu baitan fiha tasawir wal asnam. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup dan juga patung-patung. Ini hadis sahih.
Pertama yang harus kita ketahui, hadisnya sahih. Nah, sekarang apakah masuk ke dalamnya fotografi? Apakah masuk ke dalam gambar-gambar makhluk hidup yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Karena tentunya fotografi tersebut belum ada di zaman Rasulullah SAW. Maka jawabannya, saya katakan bahwa memajang foto orang-orang soleh kah, foto keluarga kah, maka lebih baik dijauhi dengan beberapa sebab. Satu, hal tersebut belum ada isyarat dari Rasulullah SAW untuk mengerjakannya. Yang kedua, hal tersebut ditakutkan masuk ke dalam hadis yang dibacakan tadi, yaitu larangan untuk membuat gambar-gambar. Ditakutkan saja, meskipun tidak 100% hukumnya itu, tapi ditakutkan dia masuk ke dalam hadis tersebut. Lebih baik dijauhi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya termasuk siksa Allah, manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Nah, hadis ini apakah bisa dibawa ke dalam fotografi? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan, oh bisa, karena itu termasuk menggambar makhluk hidup. Ada yang mengatakan bahwanya tidak bisa. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan menggambar di sini adalah memahat, membuat patungnya. Nah, seperti itu. Makanya saya katakan tadi jawaban saya, untuk memajang foto-foto, foto keluarga kah, foto tuan guru yang kita hormati kah, ya, yang kita sayangi kah, maka lebih baik dijauhi. Kenapa? Sebab satu sebab tadi. Yang pertama, belum diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakannya. Yang kedua, yaitu di sana ada hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk keperluan daripada memajang foto-foto tersebut. Yang ketiga, ditakutkan hal tersebut masuk ke dalam hadis-hadis tentang menggambar makhluk hidup. Saya dipahami ya? Tanya. Apakah termasuk kesyirikan? Kalau ditanya tadi, karena beliau bertanya tadi, apakah termasuk kesyirikan? Maka jawabannya mudah. Yang namanya syirik itu, Pak, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Kalau seandainya saya memajang foto hanya sebatas saya ingin menghormati si fulan sebagai tuan guru, atau saya menyayangi si fulan karena beliau alim, orang beriman, maka seperti yang saya katakan tadi, jawabannya lebih baik dijauhi. Tetapi kalau saya pajang foto beranggapan bahwasanya foto tersebut bisa mendatangkan berkah, harta, rezeki, penglaris, maka ini ditakutkan akan masuk ke dalam jurang pensyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pada waktu sini berbicara bukan orangnya, saya berbicara pekerjaannya. Pekerjaannya yang kita bicarakan. Ataupun orangnya, maka kita harus tanya dulu. Jangan asal vonis. Yang majang foto langsung divonis. Ini. Enggak. Kita tanya dulu. Motivasinya apa, Pak? Majang foto. Oh, karena saya menghormati saja. Agar saya selalu mengingat beliau. Agar saya pokoknya cinta kepada ustaz tersebut, tuan guru tersebut, guru agama tersebut. Maka jawabannya sudah Bapak ketahui tadi. Tapi kalau jawabannya seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya dulu saya tidak memajang ini, tapi setelah saya majang ini kok toko saya tambah laris, maka mungkin ini berkah dari Allah, bahwasanya ini adalah pajangan yang diberkahi. Nah, ini bisa mempengaruhi keyakinan kita. Tetapi ini sekali lagi perbuatan, bukan orangnya loh ya. Orangnya harus apa?
Ditanya dulu maksudnya apa, jangan asal tuduh. Ya, nanti keluar dari sini pergi ke sana kemana-mana, wah, nggak benar itu. Tanya dulu kenapa, apa maksudnya. Mungkin karena dia sayang kepada gurunya, ya. Mungkin karena dia ingin selalu ingat kepada gurunya. Itu pun nanti akhirnya harus hati-hati orang yang majang. Jangan-jangan nanti seperti kaum Nabi Nuh, terlalu berlebihan, akhirnya memuja. Nah, ini yang tidak boleh. Adapun kalau hanya menempel karena dia ingin sayang, dia ingin ingat selalu, ya maka seperti yang jawaban saya tadi, lebih baik dijauhi karena ditakutkan masuk hadis tadi. Ya. Pertanyaan kedua tentang Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, hadis riwayat Muslim. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim aw salihihim masajid. Artinya, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka atau orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Nah, dari hadis-hadis ini yang saya bacakan tadi, ya, para ulama menyatakan diharamkannya seorang seseorang menghadap kuburan apabila masjid tersebut bersambung dengan kuburan, tidak ada pembatas sama sekali, maka ini dilarang dalam Islam. Ya, terutama kadang-kadang kuburannya ampah kiblat. Ampah itu bahasa Indonesia apa? Arah kiblat. Ya. Nah, ini bisa ditakutkan nanti kita sholat menghadap kubur. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi kok di Banjarmasin banyak sekali? Saya pernah sholat di mana gitu. Pokoknya jurusan luar kota. Pas waktu mau ngangkat takbir, terlihat ke depan, kok kuburan? Kemudian tidak ada pembatas, dan pembatasnya tidak cukup dinding masjid. Karena kalau pembatasnya dinding masjid berarti sama komplek masjid. Pembatasnya harus dinding tersendiri yang membatasi masjid dengan batasan kuburan. Baru pada saat itu boleh sholat di dalam masjid tersebut. Jadi pahami ya. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Ini bukan 5 menit namanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada kesibukan di Banjarmasin, tetapi mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat, terutama poin yang paling penting tadi, jangan berlebihan. Pertama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dan di dalam tingkah laku sehari-hari. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.